Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Gaspol sahur, gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, harapan kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk gaspol mengejar pahala di bulan suci Ramadan ini. Jangan udah mulai kendor, makanya kita perdalam ilmu agama di sini di Gaspol Sahur. Sahabat Dasat yang berbahagia, dalam kehidupan di dunia kita dianjurkan untuk menimba sebanyak-banyaknya pahala dan tentunya melakukan amal soleh demi bekal kita di akhirat kelak. Nah, tentu kita sebagai manusia terkadang memiliki keterbatasan juga ya Bu ya. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang hilaf, kadang-kadang letih. Nah, namun itu semua hendaknya jangan sampai menghalangi kita untuk beramal. Karena amalan ringan pun bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Gaspol Sahur di episode kali ini kita akan membahas sebenarnya amalan-amalan apa saja yang ringan yang bisa kita lakukan atau adakah amalan yang tidak terputus saat manusia sudah meninggal dunia. Nah, kita akan bahas mengenai tema amalan pendulang pahala. Sudah hadir saat ini sahabat Dasat dari Majelis Taklim Ilman Nafian. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Puasa lancar? Alhamdulillah. Ini kalau sahur di sini yang nyiapin sahur di rumah siapa Bu? Ada yang masak? Udah disiapin di rumah ya? Sudah. Suami sama anak-anak nggak ditelantarkan kan Ibu ya? Sip, mantap kalau begitu. Sebelum kita bahas temanya, kita akan mengajak ibu-ibu semua, sahabat Dasat yang hadir di sini untuk ikutan polling terkait tema kita hari ini. Tadi kan sudah dibagikan linknya. Nah, silakan dikeluarkan gadgetnya, diisi pollingnya. Pertanyaannya, dari beberapa amalan ringan berikut, manakah yang paling sering sahabat Dasat lakukan? Apakah A, mendengarkan azan, ataukah B, membaca basmalah sebelum beraktivitas? C, tidur dalam keadaan suci. A, B, atau C, 30 detik dari sekarang. Baik, boleh disimpan kembali gadgetnya, handphonenya. Boleh disimpan Ibu. Udah milih ya, Ibu? Sudah? Oke, A, B, atau C. Tidak ada benar atau salah, jadi tidak perlu nyontek. Cuman yang paling sering dilakukan saja seperti apa. Dan kita semangatin lagi yuk, tepuk tangannya. Kita akan bahas lebih dalam supaya kita bisa memperbanyak amal dan pahala kita. Untuk itu kita undang dan mari kita sambut Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat walafiat. Istri sama anak-anak juga kirim Tahu salam enggak buat Ustadz. perbedaan sehat dan afiat? Sehat itu tidak ada penyakit. Ya, afiat Nah itu saya belum tahu Pak Ustadz. sehat plus. Plusnya apa Pak Ustadz? Makanya kalau berdoa kan, kalau makna sehat afiat sama, ngapain orang bilang mudah-mudahan Ustadz sehat wal afiat. Walafiat. Afiat itu apa sih Pak Ustadz? Sehat plus. Jadi plusnya adalah? Mas Bayu tidak buta, Betul. sehat. Betul. Tapi mata yang tidak buta dipakai ngaji, Insya Allah. afiat. Oh itu afiat namanya. Ya, mulut pandai bicara. Ya. Tapi digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, Itu afiat. Telinga bisa mendengar, sehat. Ya. Tapi digunakan untuk dengar dakwah, afiat. Kaki tidak lumpuh, sehat. Tapi digunakan untuk pergi pengajian, jamaah, berjamaah di masjid, afiat. Jadi afiat itu sehat plus. Sehat plus. Badan sehat, bisa bekerja, hasil kerja Ya. dibuat untuk berbagi, Ya. itu afiat. Mata tidak, mata bisa melihat, sehat. Tapi pakai nonton film-film jahat, itu Itu nggak afiat. nggak afiat ya. Mulut ibu-ibu, Nah, ini mulut ibu-ibu nih. bisa Ini nih. ngobrol sehat mulutnya, tapi dipakai gosip nggak seafiat. Oh. Biasa kan ibu-ibu begitu kan. Iya. Yang mana?
Baik, Ya. Pak Ustadz, ini yang kita bahas hari ini mengenai amalan-amalan yang bisa memberikan kita banyak pahala, Pak Ustadz. Nah, tadi kita sudah memberikan polling. Sebelumnya saya mau minta izin Ustadz untuk melihat hasil pollingnya dan memberikan tanggapan. Dari amalan ringan berikut manakah yang paling sering sahabat Das'at lakukan? Ternyata paling banyak membaca basmalah sebelum beraktivitas. Di urutan kedua ada mendengarkan azan. Terus lalu kemudian ada tidur dalam keadaan suci. Sebelum mendengarkan tanggapan dari Ustadz, saya mau tahu dulu nih yang memilih B yang mana? Biasanya memang ibu selalu membaca basmalah setiap aktivitas. Iya betul. Aktivitas apa aja, Bu? Kenapa? Aktivitasnya apa saja? Apa aja? Semua. Iya. Kalau gosip, Enggak tuh. tapi gosipnya iya. Iya. Tapi semua amal, semua pekerjaan, kenapa? Ibu kenapa? Apa yang ibu Ya, harapkan dengan berharap membaca basmalah? Bisa lebih baik. Istilahnya mengharap ridha Allah bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi gitu. Lebih berkah, lebih manfaat. Mendapat rezeki yang banyak gitu. Jadi semuanya semata-mata dengan nama Allah. Siap, terima kasih. Berikan tepuk tangan ibu-ibu. Mohon tanggapannya Pak Ustadz. Nah, kita melihat semua kan yang terbanyak membaca basmalah sebelum beraktivitas. Ini membaca basmalah perkara gampang. Betul. Karena gampangnya biasa harus diremehkan. Padahal dengan membaca basmalah di setiap kegiatan kita, kita mendaur banyak pahala, mengumpulkan banyak kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Mas Bayu makan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Pakai baju dengan mendahulukan kanan dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Melepaskannya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dari kiri. Semua kebaikan. Mas Bayu apa yang selalu dilakukan tiap hari? Tidur. Ya, selain Makan. itu tidur, mandi, semua yang kita lakukan setiap hari coba dilakukan dengan mengawalinya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan maknanya sangat luar biasa. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan biasanya orang melakukan dengan ucapan basmalah itu tidak akan melakukan maksiat. Mas Bayu selingkuh tapi mengucapkan basmalah. Itu gimana Pak Ustadz? Mana bisa, mana ada orang selingkuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mungkin ya kan. Loh, tapi ya kan tidak mungkin. dengan menyebut- Mau tanda tangan korupsi, tidak mungkin. Dia bilang, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Justru kita mengucapkan basmalah itu karena kita yakin ini kebaikan. Oh, kita harus yakin dulu itu kebaikan. Pak Kebaikan mau karena yakinnya kita kebaikan, maka kita sempurnakan kebaikan itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba berapa kali nyetel menyalakan kendaraan. Ya, setiap naik kendaraan bunyikan mesin Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah kebaikan. Kemudian naik lagi mobil Bismillahirrahmanirrahim. Duduk lagi sandar Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan dengan awali basmalah itu selain kita berserah diri kepada Allah, juga kita yakin bahwa semua yang kita lakukan itu adalah Kebaikan. Bismillah dengan nama nama Allah. Allah. Semua atas nama Allah kita lakukan. Maka langkah-langkah kakinya ibadah, menontonnya ibadah, berbicaranya ibadah, baringnya ibadah, tidur sekalipun dia ibadah. Masya Allah. Jadi 24 jam banyak pahalanya. Ada orang puasa, ada orang ibadah kebaikan dilakukan tinggi derajatnya apa? Salat tahajud. Itu berat dan tinggi nilainya. Tapi kapan dilakukan? Ramadan. Sekali aja setahun. Bagus. Boleh. Tapi yang Allah lebih cinta, meskipun amalannya sederhana, tapi rutin. 24 jam dilakukan tiap hari. Oh. Iya kan? Ya. Mana pernah kita sehari tidak tidur? Iya. Kan? Pasti tidur. Maka supaya tidurnya jadi amal, mengumpul pahala-pahala, maka sebaiknya sebelum rebahan baca doa tidur. Bangun baca doa lagi dengan mengucapkan minimal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pasang kacamata. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu dia mau tanda tangan, saya sudah bilang jangan kasih pindah-pindah.
Anuku di sini pulpenku. Mana pulpenku? Kata cucunya. Itu ada di telinganya kek. Oh iya saya lupa. Gak taunya lupa kakek. Baik, jadi memang sebaiknya kita membaca basmalah dalam setiap aktivitas. Tapi ini untuk kegiatan yang baik, begitu ya Pak Ustadz ya. Dan saya yakin kalau baik kita basmalah, enggak mungkinlah kita ada orang rampok bukan kunci mobilnya orang. Bismillah. Nah, karena dia Nggak tahu gitu bahwa ya. ini barang salah dia kerja. Jadi dengan ucapan basmalah sebenarnya itu kita sudah mampu membedakan hal yang baik dan hal buruk. Masya Itu Allah. kan membaca basmalah. Yang kedua, tidur dalam keadaan suci. Ini amalan Nabi, ini kelas tinggi sudah ini orang begini. Ya. Amalan Nabi ini, dia sebelum Baik. tidur dia bersuci. Kenapa bersuci? Karena kan kita tidak tahu ajal kita. Betul. Siapa tahu tidur kita itu sudah ajal menjemput, maka kita bersyukur dalam keadaan suci menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berikutnya mendengarkan azan. Mendengar azan juga ya Pak Ustadz ya, termasuk amalan yang baik. Amal yang baik. Baik. Alhamdulillah. Semua kebaikan lillahi ta'ala, itulah kuncinya. Nah nanti kita akan bahas lebih dalam. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Momen spesial Ramadan bareng Kopi Kapal Api. Sahabat dasar, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Sekarang saatnya saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan narasumber kita. Beliau ini adalah seorang abdi negara tapi juga beliau membagikan ilmunya kepada masyarakat. Di mana beliau merupakan dari Dinas Pembinaan Mental Rohani Islam Pangkalan Marinir Jakarta. Ya, Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Langsung saja kita sapa sudah dari sebelah kanan kita yaitu Peltu Marinir Riono Suhadi. Apa kabar Pak Riono? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sehat ya Pak? Ustaz sehat. Sehat Pak. Masya Allah. Pak Riono, boleh diceritakan nggak Pak? Ini Pak Riono kan aktif di Yayasan Atfal Amri Ahsani. Ya, Bapak mendirikan yayasan Ya. ini ya. Sebenarnya yayasan ini bergerak dalam bidang apa Pak? Alhamdulillah yayasan ini bergerak di bidang pendidikan juga. Ya. Kami mendirikan Rodatul Atfal RA, kemudian SDIT Plus gitu. Juga belajar mengaji anak-anak habis asar gitu. Terus majelis taklim juga, majelis taklim ibu-ibu, juga bapak-bapak. Tapi yang paling aktif bapak-bapak. Karena ibu-ibu di sana sudah banyak banget gitu ya. Jadi di bapak-bapak terutama di majelis taklim di malam Jumat gitu, di malam Jumat gitu. Tapi Bapak kan masih aktif sebagai tentara, anggota marinir. Sebagai marinir. Terus apa dia tidak bersilang waktu tugas Bapak sebagai tentara dengan membina majelis taklim ini? Alhamdulillah tidak, karena kan kita kan di mana kerja ya kita kerja kan. Kalau kerja di kantor, ya kita pembinaan di kantor. Seperti habis sholat duhur ada kultum, semacam kultum itu habis sholat duhur. Oh berarti Bapak ini bukan TNI yang pegang senjata? Saya justru malah TNI infanteri. Saya bukan paroh khusus gitu yang disekolahkan untuk jadi rohaniwan. Saya asli infanteri, orang batalion. Saya dulu di batalion infanteri 4 marinir. Cuma mungkin barangkali sedikit ilmu agama saya ke bawah-bawah ke tentara gitu. Karena kan di tentara kan rata-rata biasanya tidak ada orang yang ahli agama benar gitu kan. Jadi orang bodoh kayak saya jadi kalau hanya baca bismillah bisa aja langsung disuruh berani jadi imam, akhirnya dipanggil ustadz gitu. Nah, Pak Riono. Soalnya Bapak kalau lihat penampakannya seperti ini, enggak seperti marinir, Pak. Oh gitu ya. Ya, lebih cenderung kepada penceramah. Walah. Alhamdulillah ya, maka casingnya mungkin dari situ sehingga dipercaya oleh Korps untuk pembinaan mental dan rohani Islam. Nah itu dia. Pak Riono, Ya. waktu pertama kali mendirikan yayasan ini gimana ceritanya Pak? Karena saya ini kan alhamdulillah kan kebetulan kalau orang di kampung itu ngaji itu kan biasanya terus terang aja mohon maaf ya orang kita kan kadang-kadang ngaji ada materinya gitu. Saya kepengen ngaji ini yang gratis gitu. Yang ngaji gratis di tempat saya gratis gitu. Yang TKTPA-nya yang Enggak, anak-anak. yang taklimnya dulu nih. Yang taklimnya Yang sama bapak-bapak. ikronya, yang sorenya, bapak-bapaknya juga. Gitu. Oh. Kalau TK-nya yang bayar gitu kan. Karena TK-nya kan
untuk bayar guru kan. Ada alat guru ajar. Cuma tidak mahal. ya. Mohon maaf tidak mahal gitu. Oh gitu. Yang Mahal yatim pun sebenarnya enggak apa-apa kalau orang mampu. Oh, gitu. Ini yang jadi masalah buat kita. Selalu mau identikkan belajar Quran itu gratis. Enggak, bagaimana saya bilang sama majelis taklim. Anakmu ajak kursus bahasa Inggris, belum Bayar. kau masuk sudah lunasi 500.000. Padahal kalau berdoa nanti anakmu enggak juga pakai bahasa Inggris. Oh, gitu. Oh my God, please help me my mother. Enggak juga. Pasti menggunakan bahasa-bahasa yang diajarkan dalam agama. Betul. Giliran untuk ngaji anaknya di TKTPA, Mas Bayu, diajari sholat, diajari hafalan-hafalan Quran, surat-surat Ayat-ayat pendek, pendek, ya. hadis-hadis, diajari akhlak. Ya. Itu kadang-kala cuma 10.000 per bulan, itu masih nunggak 4 bulan. Begitu ditagih dia bilang, Ustadzmu terlalu matre. Masya Allah. Padahal ini diajari anaknya. Pernah malah saya pernah waktu masih kuliah juga ngajar-ngajar TKTPA. Yeah. Akhirnya datang ibu-ibu ngomel karena anaknya saya kasih tugas. Beberapa hari tidak masuk belajar, akhirnya saya kasih tugas tulis basmalah sampai selesai ini 1 buku. Ibunya rupanya yang tulis, pegel tangannya, marah-marah sama saya. Marah-marah di depan anak santri saya, ibunya. Selesai marah, saya bilang, Bu, selesai. Ambil anakmu, berapa duitmu sudah kau bayar semenjak di sini, saya gantikan 2 kali lipat, ambil anakmu, ajar sendiri. Pikir gampang ngajar anak ngaji. Ya, itu dia. Nah, makanya susah, Pak. Di kami juga yatim, anak yatim itu ya. Yang yatim bener yang bapaknya nggak ada gitu lah. Ya. Bukan ibunya udah kawin lagi, itu namanya bukan yatim. Beda lagi. Yatim itu gratis. Gratis saya. Nggak bayar saku tuh. Semua gratis, yang ngaji-ngajinya Yang gratis. TKTPA. Iya. Nah, Terus yang SD taklim- juga ada. Yang SD taklimnya? juga. Taklim apalagi lebih gratis lagi. Taklim kan kita terjun bebas. Nah itu Gitu. motivasinya sebagai untuk bentuk amalan atau gimana sebenarnya Pak Riono? Ya saya katakan tadi kan amalan termasuk amalan apa sih? Yang untuk Yang tadi judulnya itu mendulang pahala. mendaur pahala gitu. Mendulang kan. pahala. Biar kita ini hidup ini lebih manfaat gitu. Ya. Kan kata Ustadz Dasar kan khairunas anfahum linnas. Ya, Sebaik-baik manusia masa yang berguna paling bermanfaat. banyak gitu. manfaat buat Ya, orang kita lain. kan jangan cuma hidup ngabisin beras doang kan gitu. Ya. Ngabisin makanan doang, makan tidur, hardolin lah gitulah. Makan Ya. tidur ulin gitu kata orang Sunda. Ya. Ya. Jadi nggak begitu amat gitu. Ya sedikit lah manfaat. Kali-kali sholat saya, puasa saya, haji saya, mungkin lainnya tertolak. Ada ternyata anak ngaji diterima gitu. Bisa baca Al-Fatihah. Lumayanan gitu kan. Ya. Bisa untuk ini apa, tameng api neraka itu katanya. Itu kata Ustadz gitu. Nah Pak Riono, kegiatannya sendiri apa aja tuh Pak? Kegiatannya? Iya. Ya kegiatannya kalau pagi yang di Raudatul Atfal pertama ya itu kan hafalan dulu lah gitu ya. Hafalan Quran, Iqra, kemudian mereka sholat duha gitu. Kita ajarin sholat duha praktek gitu. Praktek sholat duha, kemudian praktek doa-doa, surat-surat pendek gitu. Pas sampai jam 8:30 baru pelajaran umum. Tempat belajarnya itu di kawasan asrama. Bukan, rumah umum saya. Di Depok sana. Oh jadi di rumah Bapak? Iya di rumah. Saya alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah, tanah lah kurang lebih 1.000 lebih gitu. Saya bangun rumah, juga kanan kirinya saya bangun TPA, saya bangun itu majelis taklim gitu. Bolehlah kalau Ustaz kapan-kapan main ke sana sama Mas Bayu gitu. Siap. Saya kasih. Kebetulan di bawahnya ada empang tuh. Ikan bawal banyak banget tuh. Boleh mancing Pak Ustadz? Bukan boleh bawa pulang dasarnya. Habis Mantap. makan kenyang bawa bungkus gitu kata. Wah. Nanti dikirain lagi ibu-ibu Columbus. Oh gitu. Apa tuh Pak Ustadz? Ibu-ibu kelompok pembungkus. Silakan itu. Columbus. Pak Ustadz. Depok kan deket ya. Dekat. Iya, Nah itu. makanya apa yang mungkin kesan yang Pak Ustadz lihat dari beliau ini Pak Ustadz? Jadi inilah yang disebut mengambil bagian-bagian kebaikan meskipun kecil. Ya. Mulai dari kepedulian adik-adik kita untuk belajar Quran. Ini penting sekali. Anak-anak kita dikepung oleh modernisasi yang salah arah. Terutama tentang dunia media sosial. Mana ada anak-anak sekarang yang sudah tidak pakai handphone. Rata-rata masih SD kelas 3 sudah menggunakan handphone. Hampir waktunya bahkan untuk handphone. Matanya cepat rusak karena radiasi handphone. Maka perlu ada penyeimbangan, infiltrasi masuk agar mereka pegang handphone tapi tidak lalai dengan agamanya. Maka ada pembinaan mental rohani. Inilah yang diambil bagian oleh Bapak kita ini, Pak Marinir, membuat taman pendidikan Al-Quran supaya anak-anak kita
ada yang mengajarkan Quran. Karena bisa jadi di kawasan itu orang tuanya sibuk, anaknya banyak, tidak ada waktu lagi untuk mendidik anaknya, maka peran mendidik anak-anak kita ini diambil alih oleh rumah Quran atau TKTPA yang didirikan oleh Pak Marinir. Sehingga apa? Ada pedoman-pedoman agama yang dipegang anak-anak kita dalam bergaul. Nah, tidak berarti hanya untuk anak-anak kita, ternyata banyak juga orang tua. Betul. Ya, mungkin masa mudanya, masa kecilnya jarang memegang Al-Qur'an, jarang belajar agama, sehingga pemahaman agamanya betul-betul orang tidak paham agama. Mulai dari wudhu dia tidak tahu, tayamum dia tidak tahu, rukun dan tata cara sholat juga masih banyak yang keliru. Maka disitulah perannya mengambil bagian-bagian dalam kebaikan meskipun kecil. Masih ingat kisahnya ketika Ibrahim alaihissalam Yang gimana tuh? Pak dibakar kan? Oh. Datanglah burung pipit. Ya. Tahu kan burung pipit? Yang Di kecil. paruhnya membawa air, Netes. menyiram Tis, air tis, tis, tis. yang sesatu lapangan sepak bola lah kira-kira begitu. Apinya Diketawai oleh binatang yang lain. Kata, gimana cara mencecak? Bagaimana kau bisa padamkan itu dari parumu yang cuma satu tetes sapi besar ini? Apa kata burung ini? Dia katakan, ya saya tidak bermaksud memang untuk memadamkannya. Tapi saya hanya ingin supaya Allah tahu saya pada posisi di mana. Saya ingin membantu Ibrahim alaihissalam. Meskipun saya tahu ini air yang saya bawa tidak akan mampu memadamkan api. Tapi paling tidak Allah tahu saya pada posisi yang bersama dengan Ibrahim alaihissalam. Mariono, terima kasih banyak sudah hadir dan berbagi inspirasi. Mudah-mudahan Bapak dan juga anak-anak didiknya Amin. Allah Subhanahu wa taala Amin. dan tetap istiqomah, Pak. Amin. Menjalankan tugas sebagai abdi negara Amin. dan juga pembinaan mental. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Baik. Nah, sahabat dasar jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Untuk itu tetap bersama Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Momen spesial Ramadan bareng Kopi Kapal Api. Sahabat dasar, kita gaspol lagi, perbanyak amalan kita di bulan suci Ramadan, tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Jadi di bulan suci Ramadan ini gaspol aja, jangan sampai rem-rem gitu ya, Pak Ustadz. Tadi basmalah. Ya. Ada ringan-ringan lagi sama Mas Bayu. Apa itu, Pak Ustadz? Setiap selesai melakukan kegiatan, Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Pakai baju, dahulukan kanan, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Buka kancing bajunya, lepas bajunya dari kiri, keluarnya dari kiri dengan ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai sepatu, dahulukan kanan. Mengeluarkan sepatu, dahulukan kiri. Masuk toilet, kiri. Keluar kanan. Itu sederhana, kecil-kecil. Tapi kecil kali banyak, kali sering, Jadi banyak. jadi banyak. Dan Mas Bayu tahu enggak kenapa orang masuk surga? Karena pahalanya banyak. Ya, kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, enggak ada isinya itu surga. Mana ada orang enggak punya dosa? Nih semua kita ini muka-muka penuh dosa kan? Iya kan? Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, ternyata timbang-timbang penjamang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Meskipun selisihnya mungkin 0,5%, tapi masih lebih berat kebaikannya. Maka kalau tidak bisa tahajud, tidak bisa haji, tidak bisa Senin Kamis, maka ganti dengan kebaikan-kebaikan lain. Setiap ketemu orang, Assalamualaikum. Kenal tidak kenal, kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Dan ucapkannya dengan sempurna. Tadi basmalah, hamdalah. Sekarang salam. Assalamualaikum Ketemu warahmatullahi orang, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pendek. Ya, jangan seperti mahasiswa saya. Saya turun dari mobil, dia teriak, Ustadz, Assalamualaikum. Apalagi itu Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, kayak SMS. Sekarang di sosial media beda lagi tuh, Pak Ustadz. Lamikum. Ya, ada yang begitu-begitu. Maksud saya, kalau tidak bisa tahajud, perbanyak amal dengan salam. Sempurna ya kan, Ya, Pak Ustadz? satu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan sahabat, tiba-tiba ada sahabat masuk mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Nabi menjelaskan pahalanya 10. Dia cuma Assalamualaikum. Berikutnya datang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lebih panjang kan? Ya. Nabi menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahalanya 20. Oh. Ya kan?
Masuk lagi yang ketiga, lebih lengkap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwana. Kata Nabi pahalanya 30. Masya Allah. Jadi menyempurnakan salam itu, kalau kita salam dengan sebaik-baiknya, itu mendaur amal. Mengumpul-ngumpul amal. Jangan malah ketemu, jawab telepon aja, orang salam malas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab, Waalaikumsalam. Tidak ikhlas. Ya. Harus ikhlas, Sekalinya ya, Pak punya burung beo. Assalamualaikum. Wah, langsung viral. Padahal salam saya lebih sempurna, lebih dihormati burung beo. Pak Ustadz, kalau ngomongin soal salam, apabila ada orang yang non-muslim mengucapkan salam, apakah kita juga wajib untuk menjawabnya Pak Ustadz? Cukup menjawabnya waalaikum. 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 Cukup kalau dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ya, dia non-muslim. Ya, cukup saya ya waalaikum. Kamu juga. Waalaikum. Oh gitu Ya, juga nggak karena apa-apa ya Pak Ustadz? waalaikumsalam itu jawab bagi Orang muslim. orang muslim. Siap. Meskipun ada juga ulama yang bilang malah jawab saja. Terserah, jawab saja secara bagi saya cukup menjawabnya waalaikum. Kamu juga. Ini cukup ya. Baik. Saya akan memberikan kesempatan di sahabat Dasat yang hadir di studio untuk bisa bertanya langsung. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Yang mana dulu nih? Yang sebelah kanan deh. Saya mau bertanya tentang saya mendidik anak, apakah itu amalan baik? Amalan baik. Amalan yang baik untuk menjulang Pahala. pahala untuk sampai kita meninggal. Ya. Baik. Itu aja, Pak. Betul sekali. Terima kasih. Bu Siti, gimana tuh Pak Ustadz? Bu Siti, kalau ibu nih ditugaskan ke luar Jawa, ternyata misal di Sulawesi, ternyata di Sulawesi tidak nyaman ibu. Ibu masih ada pilihan enggak? Ada kan? Kembali lagi pulang kampung. Iya toh? Ya. Tentara nih kayak marinir tadi ditugaskan. Ternyata ke luar negeri tidak nyaman. Ah, enggak enak saya. Ada pilihan? Ada. Apa? Pensiun dini. Berhenti jadi tentara. Kalau sudah cukup waktunya kan boleh. Ya. Tapi kalau ibu sudah masuk kubur, ada pilihan enggak? Bisa keluar lagi? Nggak Keluar ada. deh panas, enggak nyaman. Enggak. Ibu pun kalau keluar, satu kampung tinggalkan semua kampung ibu. Kabur Pak Ustadz. Ya kan? Nah kata Nabi, ada yang bisa menolong ibu dan amalnya berproduksi terus. Mengalir terus meskipun ibu sudah di alam kubur. Satu di antaranya adalah anak yang soleh dan soleha. Ya. Jadi ibu mendidik anak nih. Ibu mendidik anak. Alhamdulillah dididik menjadi penghafal Quran. Bukan cuma menyejukkan nanti ibu di alam kubur. Ibu juga nanti mendapat jubah dari anaknya yang menghafal Quran. Ibu didik seperti ibu saya, almarhum bapak saya. Saya bisa seperti ini bukan karena saya hebat ibu. Tapi karena ibu saya disiplin mendidik saya. Bapak saya mengajarkan saya hal-hal yang baik. Maka selama dakwah saya ini, saya sampaikan berapa ratus ribu orang yang nonton. Lalu ada yang amalkan, saya dapat pahala dan bapak saya juga dapat pahala, ibu saya juga dapat pahala. Itulah yang disebut amal jariah, anak yang soleh dan soleha. Jadi ibu kalau capek mendidik anak, jengkel, lelah, ingat lagi, ini investasi saya. Saya perbaiki anak saya, mudah-mudahan nanti saya bisa mendapat angin sejuk, lingkungan yang enak di alam kubur saya nanti. Dan di akhirat saya akan menjadi ibu yang diberikan jubah karena anaknya hafal Quran atau anaknya soleh dan soleh. Jadi maksud investasi di sini adalah kita harus mendidik anak sebaik-baiknya karena mereka akan mendoakan kita begitu ya, Ya. Pak Ustadz. Bukan Ya, betul bukan sekali. investasi Betul. artinya kita kasih tanah, kasih cantik, Hmm. kasih ganteng supaya nanti dia kawin sama orang kaya kita bisa numpang hidup. ya, Bukan begitu ya Pak Ustadz? bukan itu yang dimaksud. Orientasinya adalah anak soleh dan soleha. Siap. Nah kemudian ada pertanyaan tanya, Ustadz, kalau saya tidak punya anak, berarti saya tidak punya dong masa depan punya anak yang soleh dan soleha. Yang bisa saya jadikan warisan ketika saya sudah dalam kubur. Allah takdirkan saya tidak punya anak. Maka jalan yang terbaik dia lakukan adalah mengambil anak angkat. Ibu tidak punya anak kandung, tapi kan ada anak angkat. Kita cari anak yatim piatu di pesantren, kita bawa ke rumah, kita perlakukan selayaknya anak kandung.
Ya, dibelikan pakaian-pakaian yang bagus, diberi makan-makan yang seperti kita makan, disekolahkan, dikuliahkan, bahkan sampai dicarikan kerja dan dinikahkan. Itu juga sama, tidak ada bedanya dengan anak kandung kita. Untuk Allah. menjadikan dia investasi ketika di alam kubur yang bisa mendolong dan mendoakan. Baik, selanjutnya satu kesempatan lagi untuk sahabat Dasat di sini yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Boleh, Ibu? Yang saya ingin tanyakan, apabila kita sedang mendengarkan suara azan di televisi, lalu dimatikan atau dikecilkan volumenya, apakah itu dosa? Dimatikan atau dikecilkan? Dimatikan, dikecilkan dulu lalu dimatikan, apakah itu dosa? Ibu, azan itu kalimat mulia atau tidak? Mulia. Di dalamnya ada kalimat apa saja, Bu? Ada kalimat tauhid. Allah. La ilaha illallah. Ada membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Ibu matikan. Itu bagian daripada dosa. Yang saya tanyakan lagi bukannya saya yang mematikan gitu. Ya. Anak atau siapa gitu. Maka Pak Ibu Ustaz. sampaikan ke anak. Meskipun dosa, tapi dosanya tentu tidak sebesar dosa berzina. Kan dosa juga itu ada tingkatan-tingkatannya, ada dosa-dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa yang tidak diampuni. Kalau Ibu lakukan kemarin-kemarin karena tidak tahu, hari ini mulai tahu, maka sampaikan ke anak. Iya, insya Allah. Ya, kalau mematikan musik, itu bisa dapat pahala, Ibu. Iya. Musiknya musik jorok, membuat lupa, membuat kita ingkar kepada agama. Itu matikan sekalian berpahala karena menghindari mudarat namanya, meninggalkan kebatilan. Nah, kalau azan itu kalimat mulia, jangan dimatikan, ya, Bu ya. Iya. Makasih. Baik. Pak Ustadz, kalau dosa kan ada tingkatannya, dosa kecil, dosa sedang, dosa besar. Kalau pahala gitu juga nggak sih, Pak Ustadz? Iya, pasti. Ada tahapannya juga? Iya, Ada nggak satu amalan yang pahalanya combo dapat semuanya? Jangan dijawab dulu Pak Ustadz. Ya. Kita akan dengarkan jawaban dari Ustadz Dasat Latif sesaat lagi. Untuk itu tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya Anda semua dalam kondisi tetap semangat untuk menikmati santap sahur dan menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Dan sama-sama kita gaspol lagi, perbanyak amal dan pahala kita tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Pak Ustadz, ada nggak Pak Ustadz amalan-amalan tertentu yang begitu dikerjakan itu pahalanya berlipat-lipat bahkan seperti gunung dan juga lautan? Nah, Mas Bayu, ketika beramal sebaiknya jangan hitung-hitungan. Oh, nggak boleh ya, meskipun juga tidak dilarang. Baik. Ya, tapi orang yang beramal karena hitung-hitungan itu biasanya pada proses anak-anak remaja, anak-anak kecil. Nah, kalau kamu ini dapat ini kan biasa dikasih hadiah, ya. Tapi kalau orang yang sudah baik agamanya, itu dia tidak hitung lagi, ya. Kerjakan itu aja yang ya, disebut Pak Ustadz. ikhlas. Oh. Ya, dia lakukan apa balasannya biar Allah yang tahu. Tapi kalau pertanyaan ada enggak amal yang satu kali dilakukan dia mau merangkum semua kebaikan-kebaikan? Tentu tidak ada seperti itu. Karena setiap amal-amal kita, misalnya Mas Bayu beramal sholat duha. Ya, kalau namanya sholat duha tersegmentasi khusus untuk meminta rezeki pada hari itu. Ya, nah, kalau dia sholat taubat, ya tentu bukan baiknya. Memang tidak salah Anda dalam sholat taubat meminta umur yang panjang, tapi tidak pada tempatnya. Kalau sholat taubat ya khusus untuk bertobat, sholat duha minta rezeki. Ya. Nah, maka untuk melakukan semua satu ibadah, mengcover semua kebaikan tidak ada. Baik. Tapi sesuai lakukan saja ibadah dengan sebaik-baiknya. Mulai dari kecil yang sebesar-besarnya. Dan ketika melakukan dosa, jangan berpikir, ini dosa kecil, ini kecil aja. Kecil numpuk. Nah, jadi besar. Jadi besar. Ya, kata ulama, tidak ada dosa kecil apabila dia ditumpuk-tumpuk. Dan tidak ada dosa besar apabila selalu diiringi istighfar. Nah, Imam Al-Ghazali mengilustrasikan dosa itu ibarat, hati dengan dosa itu ibarat cermin. Maksudnya Pak Ustadz? Cermin kalau dia ada debu, lap, bersih. Betul. Lap lagi, bersih lagi. Lap lagi, bersih lagi. Ya. Dosa, kalau ada dosa kita bertobat, istighfar,
terhapus. Datang lagi, terhapus lagi. Ya kan Allah sampaikan, kau bawa dosa penuh langit dan bumi, jangan kau putus asa. Ampunanku jauh lebih besar. Cuma untuk mendapat ampunan itu, mengakui, menyesal, tidak mengulang, ganti dengan kebaikan. Dan Pak Ustadz, kita kan nggak pengen nih pahala yang udah kita kumpulkan, amalan-amalan yang kita lakukan, tiba-tiba gugur karena satu keburukan. Apa saja Pak Ustadz yang bisa menghilangkan pahala yang kita miliki? Ada nggak perbuatan atau sikap mungkin Ya, yang bisa menggugurkan semua pahala? sudah pasti ada. Orang beramal bukan lillahi ta'ala, itu gugur, tidak ada, sia-sia semua itu. Jadi kalau yang banyak terjadi ini kan sedekahnya para politisi. Yang seperti apa tuh Pak Ustadz? Bagi-bagi sembako karena mau dicoblos. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Bagi-bagi kudung seragam majelis taklim karena mau dicoblos. Itu kan bukan lillahi ta'ala, tidak akan sampai itu. Maka beramal itu lillahi ta'ala. Itu yang selalu diikrarkan ketika kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semata-mata karena Allah. Nah kalau pertanyaan Mas Bayu, ada enggak perbuatan yang bisa menghancurkan amal kita? Ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sitatu asyain tukhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu, ibaratnya kayu kering dengan api. Kebakar habis. Coba kalau kayu kering dengan api, Ya habis. cepat kan habisnya? Gosong Cepat. jadi abu Pak Ustadz. Habis. Nah, apa gerangan yang 6 itu yang menghancurkan puasanya, dia bakar tahajudnya, dia bakar tadarusnya, habis-habis menghabiskan semua. 6 sifat kata Nabi. Yang pertama, kata Nabi adalah al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka cerita kejelekan orang. Nah ini. Biasanya kaum Hawa. Biasanya. Nabi memang sudah tegaskan, perempuan itu paling gampang masuk surga. Cuma dia susah masuk surga karena 2 hal. Yang pertama? 1, tidak bisa jaga lisannya. Kedua? 2, tidak mensyukuri suaminya. Kasar sama suami, tidak sopan sama suami, tidak taat perintah suami. Itu membuat perempuan susah masuk surga. Nah, gosip, gibah, cerita. Ada yang bilang, yang saya sampaikan ini benar Ustadz. Justru betulnya namanya gibah, kalau salah namanya fitnah. Ya, jadi ketika ada orang menceritakan kejelekannya orang lain, itu dia hancurkan amal-amalnya. Kalau dia fitnah, ini kan biasa ada orang seperti kejadian al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Apa maksudnya? Coba lihat. Ada kan orang di penjara gara-gara menempeleng. Pak! Masuk penjara. 1 tahun, 2 tahun. Itu kekerasan fisik. Ya. Tapi orang tidak menyadari ada yang disebut kekerasan virtual. Kekerasan narasi. Ya, dia menyebarkan fitnah. Dia mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat umat Islam tersinggung. Itu sebenarnya itu kekerasan juga. Dan kekerasan itu yang fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Kalau orang difitnah, mati karirnya, diusir dari kampungnya. Gara-gara fitnah yang kita sebarkan. Nah, itu bahayanya lisan. Ya? Nah itu yang 1. Dan orang sekarang gosip fitnah itu lebih gampang sekarang daripada dulu. Karena sekarang orang bisa berfitnah, bergosip melalui grup WhatsApp. Sosial media juga bisa. Kalau dulu WhatsApp bisa. saya harus ketemu Mas Bayu untuk cerita kejelekan seseorang. Tapi sekarang Mas Bayu di sini, saya di Makassar, yang satu di Surabaya, yang digosipin yang ada di Amerika. Itu bisa terjadi di grup WhatsApp. Ya. 1. Yang kedua yang bisa menghancurkan amal ibadah kita, yaitu qaswatul qalbi. Apa itu qaswatul qalbi? Keras hati. Tidak mempan nasihat. Diceramain tidak mempan. Dinasehati tidak mempan. Itu yang Allah sindir. Wa thawa'un alaihim a'anthartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, kau ceramai atau tidak, sama saja. Mereka tidak akan beriman. Yang ketiga, yang akan menghancurkan amal ibadah kita adalah hubbud dunia. Terlalu cinta Terlalu dunia. cinta dunia. Cinta dunia boleh. Tapi yang Allah larang, terlalu cinta dunia. Mana karakternya terlalu cinta dunia? 1, nganggap enteng ibadah. Hayya 'alas shalah. Sebentar, nanti. Akhirnya apa? Sholat asarnya sudah dekat maghrib. Itu disebut nganggap enteng ibadah. Ya, apalagi yang termasuk terlalu cinta dunia, menghalalkan segala cara untuk dapat dunia. Dagang boleh, tapi jangan menghalalkan segala cara, jangan menipu. Barang sudah 2 bulan dibilang baru kemarin. Ya.
Ya. Nah, apalagi yang termasuk kategori cinta dunia adalah takut dibilang tua. Begitu mulai ada ubannya stres. Aduh, sudah tua saya. Aduh, keriput. Memang kok harus tua? Ibu usia 70 tahun, tapi mukanya anak TK. Kelainan itu. Ya Memang aneh makanya dong, Pak Ustadz. proses. Ya. Ya, itu. Kemudian ya, yang berikutnya lagi yang akan menghancurkan amal ibadah kita selama Ramadan ini, dia rusak kita punya kebaikan adalah qillatul haya. Apa itu? Kurang rasa malu. Ya. Kurang rasa malu. Kemudian yang berikutnya lagi wadzalumun la yantazi, perbuatan zalim yang tidak bisa dihindari. Ya. Yang berikutnya tulul amal, panjang anak-anak alias pemalas. Nah, ini 6 sifat kalau ada pada diri kita, hancur amal-amal kita. Dia makan semua kebaikan-kebaikan selama Ramadan ini. Maka kalau kita yakini saya kena nih, oh saya yang keempat, saya yang kelima, oh saya kena semua. Segera bertobat. Istighfar. Bertobat. Lalu Bertobat. jangan mengulangnya lagi. Untuk menguatkan pemahaman kita, amalan-amalan yang bisa memberikan kita pahala di bulan suci Ramadan, mohon petuahnya buat kita Ya, semua. Pak mulailah Ustadz. berbuat baik dari kecil-kecil, basmalah, setiap mau keluar rumah sudah dia tutup auratnya, bajunya juga tidak sempit. Kemudian setiap keluar rumah dia berdoa, doa minimal dia baca bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah sepanjang jalan. Kan ibu naik angkot, bukan juga ibu yang bawa mobil, nyetir kiri kanan, enggak. Tapi siapa yang bawanya? Sopir. Daripada cuma melamun, pegang tasbih, ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aku kan kebaikan-kebaikan, meskipun kecil tapi dia istiqamah. Kecil tapi continue. Itu Allah cintai daripada berbuat amal besar tapi cuma sekali 5 tahun. Maka jangan anggap remeh kebaikan-kebaikan meskipun kecil. Dan jangan anggap remeh dosa meskipun itu kecil. Ya, mari saling mengingatkan, mengambil bagian-bagian dalam kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu sekecil-kecil kumpul jadi banyak. Akhirnya memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Dan menutupi dosa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan dengan petua dari Ustadz Dasat yang kita dengarkan, kita sama-sama semakin termotivasi untuk perbanyak amalan kita. Walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi kalau dilakukan terus-menerus, insya Allah akan mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz Dasat, terima kasih atas Terima kasih petuahnya. Mas Bayu. Ibu-ibu Majelis Talim Ilman Nafian, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga sahabat Dasat dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita hari ini. Akhirul kalam, kami seluruh yang bertugas, Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif, dan seluruh kru mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Insya Allah besok kita berjumpa kembali tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol bebas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,